Jadi begini Pak, sumber daripada project manager itu bisa dari beberapa instansi ya, bisa dari birokrasi, bisa dari profesional konsultan, bisa juga gabungan daripada duanya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Dan kalau dari birokrasi tentunya membangun jaringan terhadap birokrasi lainnya pasti lebih mudah. Terus dia juga jaringan kepada stakeholder lainnya juga lebih mudah. Nah, kalau dari profesional seorang project manager dari murni seorang konsultan itu juga banyak kelebihannya. Dia secara teknis detail sangat menguasai. Teori-teori pasti dia menguasai. Terus mengambil decision juga bisa cepat. Tapi juga ada kekurangan, dia akan menjadi gap kalau dia harus berinteraksi dengan birokrasi, dengan Pemda, dengan ini. Karena Pemda itu karakteristiknya, yaitu tadi, bukan Pemda maksud saya itu, birokrasi itu karakteristiknya seperti itu. Jadi siapa yang menyampaikan, kadang ada seperti itu. Sehingga buat nanti generasi selanjutnya untuk ingin menjadi project manager tidak menjadi masalah buat saya. Apakah itu source-nya dari mana? Dari bekas birokrasi, apakah murni dari konsultan. Nah, ini saat ini memang kalau proyek besar dari BUMN itu syaratnya memang masih harus dari internal mereka. Padahal dulu sempat dibuka bahwa profesional pun bisa. Nah, ini kan saya sudah memberikan contoh seperti tadi. Saya kan sudah bukan, waktu saya di Terminal 3 maupun saya di Kertajati kan saya bukan birokrasi. Saya kan sudah profesional, saya sudah di situ kan seperti saya sampaikan tadi. Jadi itu menjadi juga pilihan nanti karena terhadap generasi selanjutnya bahwa bisa dari manapun menjadi project manager, dan itu suatu kebanggaan yang seumur hidup tidak akan kita lupakan, bahwa itu adalah kita ikut menangani suatu proyek-proyek besar, skala besar, apakah itu dari project manager dari sisi perencanaan maupun sisi konstruksi maupun manajemen konstruksi maupun yang mengkoordinir daripada ketiganya. Kira-kira itu. Jadi dalam hal ini tentunya kan membangun karir dalam konteks bidang keprojekan ya, project manager. Jadi bukan sebagai birokrasi, tapi di sini saya sesuai dengan pengalaman saya selaku project manager, saya pernah menangani mega project, beberapa mega project. Jadi dalam membangun karir ini tentunya kita kan tidak tiba-tiba, kita berjenjang melalui anak tangga yang cukup panjang sehingga kita bisa menjadi project manager. Nah, untuk project manager ini tentunya kita harus selalu fokus dan bertanggung jawab dengan penuh integritas terhadap penugasan apapun, sebesar apapun, sekecil apapun. Jadi tentunya dalam anak tangga ini kita tentunya tidak tiba-tiba menjadi project manager. Tentunya dia mungkin senior staff, koordinator, kemudian sampai dengan manajer untuk bidang-bidang keahlian tertentu. Kemudian dia sudah akan menjadi mengkoordinasikan daripada beberapa bidang profesi keilmuan di dalam membangun suatu proyek. Nah, di sana kan kita juga bisa merangkum
sudah bisa mengkoordinasikan pikiran-pikiran. Jadi kita untuk mencapai suatu project manager tidak harus menguasai detail setiap suatu persoalan-persoalan yang terkait bidang teknis yang tentunya akan dikuasai oleh manajer-manajer tersebut. Nah, kita harus mempunyai suatu sikap bahwa kita bisa mendengarkan, bisa menganalisa, bisa mengambil decision, bisa juga menjadi suatu mediasi di antara suatu disiplin-disiplin ilmu yang semuanya menuju suatu keproyekan itu tadi. Nah, inilah adalah menjadi satu kiat dasar yang menjadi seseorang yang bisa menjadi project manager. Tentunya yang seperti saya sampaikan tadi, basic communication adalah suatu yang mutlak. Jadi tanpa bisa mengkomunikasikan, tanpa bisa memberikan suatu narasi yang jelas kepada masing-masing stakeholder, tentunya ini akan sulit bagi seorang yang mendapat tugas sebagai project manager. Itulah kira-kira yang menjadi tips saya. Jadi kembali lagi, basic communication, apapun Anda punya kepandaian yang hanya untuk disiplin ilmu Anda sendiri akan tidak memenuhi syarat sebagai seorang project manager. Kira-kira itu.